Seperti dikatakan oleh salah seorang supporter tadi, menyala bosku, menyala juga semangat dari pasukan timnas kita, timnas U23 saat berhadapan dengan Irak pada Kamis malam insya Allah digelar. Ini merupakan perebutan tempat ketiga sekaligus juga upaya untuk bisa mengamankan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Jadi sudah waktunya deh move on deh, lupakan kekalahan yang kemarin, waktunya kita untuk bangkit dan kita tunjukkan sama kok seperti pada saat kalah dari Qatar dengan keputusan wasit yang dinilai kontroversial, kemudian bisa meraih kemenangan atas Australia. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau nanti kemudian Indonesia ini bisa berhasil mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade, kira-kira akan ada di grup mana, di pot mana, lawan-lawannya siapa saja? Kami sajikan datanya untuk Anda. Baik, kami bawa Anda untuk bisa melihat ini adalah pembagian dari grup di Olimpiade Paris 2024, cabang olahraga sepak bola. Olimpiade Paris berlangsung 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Grup A ada Prancis, Amerika Serikat, inilah dia playoff AFC 4 versus Guinea. Kalau nanti ternyata Indonesia ini kemudian tidak bisa mendapatkan tiket, kalah dari Irak, ada satu kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade dengan berhadapan dengan Guinea yang juga merupakan peringkat 4 di Konfederasi Afrika. Maka kalau Indonesia berhasil meraih kemenangan, maka tempatnya di sini, di grup A. Begitu ya Mas Akmal ya. Lawannya Prancis, Amerika, dan Selandia Baru, Mas Akmal. Ya, ini sebenarnya grupnya yang bisa dibilang buat Indonesia ya, kalau masuk grup ini misalnya lebih ringan sih, karena Selandia Baru mungkin kita bisa bersaing dengan Selandia Baru ya. Kemudian Amerika Serikat, kalau usia mudanya tidak begitu luar biasa, paling yang berat ya Perancis gitu. Artinya kita kalau bisa lolos itu kita bisa bersaing di grup ini untuk 4, tapi kan kita nggak mau 4, kita mau 3. Itu dia. Ya kan, peringkat 3, karena peringkat 3 udah otomatis kan. Kalau peringkat 4 kemudian harus playoff lagi, kita kan juga tidak tahu kekuatan Guinea seperti apa, plus fisik akan semakin terkuras karena mainnya tanggal 9 kan. Ya, 9 main Mei, di Paris 9 Mei, pulang selesai dari Piala Asia harus jalan lagi kan. Nah, ini yang kemudian bisa mungkin merusak konsentrasi pemain karena sudah kelelahan terlalu lama sudah di luar negeri, pemain juga ada rasa jenuh. Jadi kita tuntaskan aja peringkat 3 karena peringkat 3 kemungkinan akan ketemu lawan yang seru. Mas recovery nggak ideal kalau memang ada di peringkat ini ataupun juga mendapatkan kesempatan ini. Kita akan kembali loncat, kita akan bergeser menuju ke grup berikutnya, grup B. Siapa penghuninya? Baik, inilah dia grup B di ajang Olimpiade Paris, cabur sepak bola ada Argentina, ada Maroko, ada AFC 3, ada Ukraina. Kalau Indonesia bisa kalahkan Irak dan juga mendapatkan tempat ketiga sekaligus tiket Olimpiade, tempatnya di sini dong Mas Akmal ya. Lawannya Ukraina, Maroko sama Argentina. Iya, ini akan berat sekali ya lawan-lawannya ini ya. Kalau kita lihat Argentina gitu kan. Kemudian pernah juara Olimpiade, ada Maroko yang selama ini kemarin di Piala Dunia jadi salah satu tim yang kuda hitam ya seperti Indonesia yang bikin kejutan dan pembinaan usia muda mereka juga cukup bagus. Ukraina termasuk kan lagi bagus-bagusnya usia muda mereka juga. Artinya nih lawan yang berat sebenarnya gitu kan. Tapi menurut saya ya tuntaskan, lebih baik kita ketemu lawan yang berat sekalian agar kita dapat pengalaman bertanding di Olimpiade dengan hasil yang bagus. Jadi gini Putri, kita ingat waktu kita tampil terakhir di Olimpiade pada Olimpiade Melbourne 1956, 58 tahun lalu. Kita bertemunya dengan Rusia. Rusia ketika itu dibela oleh Lev Yashin kan, kiper terbaik dunia ketika itu kita ada Mauli Saelan, ada Ramang, ada Ramlan Yatim. Tapi kita bisa bersaing dengan nama besar, kita berani, akhirnya imbang 0-0. Kemudian diulang lagi pertandingannya, tapi kita kalah 4-0. Tapi itu udah perempat final. Artinya itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Kita bisa ketemu dulu kan masih senior kan, bintang-bintang dunia. Kalau sekarang kan kita akan bertemu dengan pemain-pemain muda yang calon, ya kan, calon bintang masa. Karena U23 ini sebenarnya sejatinya sudah pemain senior yang kemudian sedikit didorong ke bawah untuk ikut sebuah event namanya Olimpiade. Nah, di final Piala Asia kan juga tentunya nanti di partai final, partai puncak mempertemukan yaitu Uzbekistan berhadapan dengan Jepang. Yang ada di peringkat kedua yang kalah dalam partai final ada di grup C nanti nih pemirsa, menghuni grup ini. Nanti lawannya bakal ketemu Spanyol, kemudian juga Mesir, Republik Dominika. Begitu ya Mas Akmal? Betul, ini kan antara Jepang atau Uzbekistan yang ada di sini gitu kan. Dan kalau kita lihat Spanyol, kemudian Mesir, ini juga sebenarnya Spanyol yang lebih
difavoritkan di grup ini kan. Kalau kemudian masuk Jepang atau Uzbekistan bisa jadi dia bersaing dengan Mesir dan Republik Dominika. Gitu. Baik, kita akan menuju lagi geser grup berikutnya, kita lihat. Saya sebenarnya berharap Indonesia ada di grup ini. Gitu. Spanyol, Mesir, Republik Dominika. Bukan di grup C, di grup yang terakhir ini. Di grup yang berikutnya ini, oke. Seperti apa grup terakhir ini, grup D? Ini tadi harapannya Mas Akmal. Kalau kita memang tadinya menjadi juara, begitu kan? Kita ada di grup ini, kita ketemu Israel. Ada luapan emosi di sana, dramanya beda lagi. Ada cerita masa lalu yang akan kembali menguras emosi kita. Ketemu Israel, Mali, kemudian juga Paraguay. Andai kan kita juara ya kan. Betul. Akan jadi pertandingan luar biasa buat Indonesia. Betul. Pemenang partai final Piala Asia U23 antara Jepang dan Uzbekistan nanti akan menempati grup ini, grup D, lawannya Paraguay, Mali, Israel. Nah, Bang Ilham, melihat kans Indonesia berhadapan dengan Irak tanpa diperkuat nanti Kapten Rizky Ridho, seperti apa menurut Bang Ilham? Ya, saya kira untuk pengganti Rizky Ridho ada sedikit ada yang mungkin terkendala ya pemain belakang kita. Tapi mungkin dengan permainan seperti lawan Yordania, penuh disiplin, kompetitivitasnya bagus, transisi bagus, saya yakin lawan Irak pun kita bisa atasin kalau seperti main Yordania, karena ikutin instruksi pelatih seperti itu, Mbak Putri. Ya. Tapi mungkin kalau kemarin kita lihat ya mungkin memang tadi yang saya bilang satu faktor yang memang kita defend. Tidak ada salahnya kita tactical defend walaupun position bubble kita kalah, tapi secara permainan ya kita banyak tim-tim yang mengandalkan counter attack membuahkan hasil, akhirnya menang. Tapi ya mungkin satu tadi saya bilang faktor ya Rafael pegang bola yang kuat ya kan, itu salah satu yang menjadi masalah mungkin. Baik, bisa menampilkan performa seperti itu saat berhadapan dengan Qatar di laga pembuka. Bisa pesta gol ke gawang Yordania. Ketika lawan Irak, sama lah ya kira-kira Irak, Qatar, Yordania seperti apa Mas Akmal? Kalau kita lihat hasil pertandingannya, Irak ini hampir mirip dengan Indonesia. Irak partai pertama kalah kan dengan Thailand lagi kan, 2-0. Kita kalah dari Qatar. Kemudian dia menang 4-2 lawan Uzbekistan, kita menang 1-0 lawan Australia. Dia menang kemudian 2-1 melawan Arab Saudi, kita juga menang ya 4-1 lawan Jordania. Kita menang lawan Korea adu penalti, Irak juga menang 1-0 lawan Vietnam. Artinya perjalanannya sama-sama kalah, sama-sama mengalami satu kekalahan di awal. Dan kalau dari materi pemain juga agak mirip karena Uzbekistan ini diperkuat 6 pemain yang main di luar negeri, ya kan? Sementara kita punya juga 5 pemain yang main di luar negeri. Secara komposisi pemain, kematangan pemain kita berimbang dengan Irak sebenarnya, dan peluang itu untuk kita bisa menang, berebut tempat ketiga itu sangat besar. Cuma permasalahan itu tadi, problem kita kehilangan Rizky Ridho. Rizky Ridho ini bisa dibilang separuh kekuatan karena dia main bola kan asal jangan kebobolan. Kalau kebobolan kalah gitu. Dan itu kekuatan untuk tidak bobol ada di lini belakang. Rizky Ridho sebagai kapten, sebagai pemimpin, dan juga sebagai komandan untuk menjaga, mengcover lini pertahanan agar tidak kebobolan. Dan peran ini sangat luar biasa dimainkan di pertandingan sebelumnya ya. Dia mampu melakukan clearance, dia melakukan intercept dengan bagus, bahkan dia kemudian bisa mendistribusikan bola. Bahkan ketika melawan Yordania misalnya, dia bisa tampil ke depan memberikan assist kepada Witan Sulaiman dan jadi gol. Nah, ini yang kehilangan. Saya melihat kehilangan Rizky Ridho ini lebih berat dibandingkan kita kemarin kehilangan Rafael Struijk gitu kan. Karena apa? Karena ini posisi yang paling vital buat pertahanan kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah ya pemain harus lupakan, move on tadi kata Putri kan. Move on dari yang kemarin. Udahlah lupakan pro kontra soal VAR dan sebagainya. Lupakan bikin gol bunuh diri juga gitu kan. Karena saya yakin itu jadi beban pemain. Betul. Dan yang harus kita hilangkan adalah trauma tentang VAR. Jangan sampai kemudian pemain di belakang gugup nantinya kan. Dia mau melakukan mengambil lawan, nanti kena VAR gitu kan. Dan pokoknya main saja sesuai dengan karakternya.
Dan jangan takut untuk kemudian dibully kalau bikin kesalahan gitu. Ini kan pengalaman pertama kita berhadapan dengan VAR dan pastinya bukan cuma pemain-pemain selevel kita, pemain-pemain besar seperti Sergio Van Dijk di Liverpool atau kemudian pemain-pemain besar seperti Casemiro juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan VAR. Jadi itu kita anggap ini sebuah evolusi dan hal yang biasa. Tinggal kita pelajari bagaimana kita tidak melakukan kesalahan yang bisa di-call VAR. Nah, itu yang paling penting kan. Kita punya pengalaman misalnya di partai pertama melawan Qatar, Rizky Ridho, ya kan, walaupun kita menganggap dia tidak niat gitu kan. Kemudian yang kedua Ramadan Sananta kena kartu merah juga kan, walaupun dia sebenarnya hanya ingin ngambil bola. Yang terakhir Komang yang kemudian tangannya kena bola, Australia kemudian kena penalti. Jadi mungkin mereka tidak niat untuk melakukan itu, tapi kan VAR ini tidak bicara niat tidak niat gitu. VAR tidak bisa VAR membaca bicara niat. fakta. Iya, VAR nggak baca niat orang. Yang dibaca adalah fakta di lapangan, bola itu menyentuh tangan atau terjadi pelanggaran atau ada gerakan-gerakan yang membahayakan, itu yang kemudian dikontak oleh VAR dan dijadikan sebagai sebuah pelanggaran dan harus dihukum. Jadi dengan adanya VAR ini, Putri, ini kan VAR ini wasit ini melindungi sepak bola dan melindungi pemain ya. Dan yang paling penting sekarang dengan VAR sebenarnya kalau misalnya dalam tanda kutip jahatnya sepak bola, wasit udah nggak bisa lagi main match fixing. Iya kan, nggak bisa karena semua sudah dipantau oleh kamera gitu. Yang justru bisa main match fixing itu pemain. Ketika VAR ini sudah diberlakukan gitu kan, karena pemain bisa saja nakal kan, lo kalah nakal kartu merah, nakal bikin penalti kan bisa kan. Tapi wasit nggak bisa. Ketika kemudian ada penalti, masa wasit harus menyatakan penalti? Nggak bisa, dia nggak menyatakan penalti. Kenapa? Karena ada rekaman yang diulang-ulang. Jadi VAR ini kemudian menjadikan pertandingan ini menjadi bersih, menjadi objektif, dan menghilangkan ketidakcermatan wasit dalam mengambil keputusan sebelum adanya VAR. Di sisi lain ya itu dia hilangnya drama-drama sepak bola. Kita harus terima itu, yang ada kita emosi aja. Nah itu dia. Nah Pak Farisal juga mungkin terakhir pemain kata Mas Akmal lupakan, jangan sampai trauma dengan VAR. Tapi tentu pasti harus ada diwaspadai. Apalagi saat ini pemain juga bukan hanya waspada terhadap pergerakan lawan, tapi waspada juga bagaimana teknologi VAR ini bisa harus berhati-hati lah intinya begitu. Nah di partai perebutan tempat ketiga, ini partai besar, partai yang juga penuh ketegangan. Apa mungkin yang harus dilakukan oleh pemain mengenai hal ini? Ya kalau dari segi ini ya, saya di perwasitan main seperti biasa tadi kata Bung Akmal ya, harus ada effort yang lebih ya, karena kita mau menduduki ke posisi ketiga harus lebih. Jangan berpikir bahwa nanti ada VAR yang mengganggu, karena kita bermain bola, berusaha untuk memainkan bola dulu. Ya, jangan berlain-lain, karena kalau misalnya kita berusaha untuk memainkan bola, di situ wasit akan mempertimbangkan, oh dia memainkan bola, ya sekeras apapun kalau bola itu di touch wasit akan berlihat nih, oh ini impactnya ada bola dia touch, jadi terlihat di situ pertimbangannya ada. Jadi segala baik yang dilakukan pemain, consideration wasit itu lebih luas gitu. Siapa inisiatif kontak, siapa yang coba mengkontrol ya, ditambah sama intervensi VAR yang tadi itu. Jadi komplit. Jadi tadi saya Bung Akmal bilang ya kita bermain aja, effort tinggi, usahakan ini gas lah katanya tadi. Gas terus. Oke, Bang Ilham terakhir ada pesan-pesan juga mungkin harapan untuk para pemain junior-junior dari Bang Ilham sebelum berhadapan dengan Irak tentunya pada hari Kamis malam nanti. Silakan Bang Ilham. Ya Mbak Putri, yang pasti ya maksudnya masih ada kesempatan untuk memperebutkan juara 3 dan lolos langsung Olimpiade. Ya tadi lupakan pertandingan yang kemarin, lupakan lupakan dan lain-lain, tapi bermainlah seperti biasa, jangan terganggu dengan VR ini. Ya bermain seperti biasa, tetap semangat ya kan, seperti pertandingan yang kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan pertandingan kemarin, 2 pertandingan kemarin di Uzbekistan ini ya kita bisa mengatasi Irak begitu, Mbak Putri. Baik, Pak Ilham, terima kasih ya sudah bergabung dengan kami melalui Zoom untuk memberikan pandangannya. Pak Farisal juga terima kasih memberikan edukasi kepada kita, kepada para supporter juga. Nah, terakhir juga mungkin Mas Akmal, kansnya seperti apa, termasuk juga mungkin bisa tebak skor prediksi. Ya kan sangat besar ya, karena saya bilang tadi kan sebenarnya Irak sama Indonesia secara materi pemain, kemudian secara perjalanannya di Piala Asia ini hampir mirip gitu kan. Sehingga kemudian peluangnya juga hampir sama, walaupun misalnya di level senior
senior kita 2 kali kalah dari Irak di Piala Asia dan juga di Piala Dunia. Tapi kan itu senior. Nah ini kan tim ini justru saya melihat lebih bagus dibanding bermainnya tim senior, tim yang U23 ini gitu kan. Mereka lebih kompak, mereka sudah saling paham keinginan masing-masing rekannya dan motivasinya juga sedang tinggi gitu. Dan yang penting sekali lagi Putri saya katakan, ayo yang penting STY ya kan. Semua tetap yakin kita bisa menang. Ya 1-0 aja lah, jangan banyak-banyak 1-0 gitu kan. Oke, tapi sudah jangan cukup. kena VAR. Nanti udah cetak gol kena VAR juga akhirnya jatuh lagi mental kita kan. 1 gol, 1-0 nggak pakai VAR. Baik, semoga juga kita harapkan yang menjadi perdebatan di kalangan para supporter juga terhenti. Waktunya juga untuk fokus lagi para supporter untuk bisa mendukung timnas. Betul. Berlaga nanti hari Kamis malam berhadapan dengan Irak memperebutkan tempat ketiga, sekaligus juga memastikan diri untuk bisa mendapatkan tiket berlaga menuju Olimpiade Paris 2024. Sekali lagi Mas Akmal terima kasih, Sama-sama. Pak Fariza terima kasih, Bang Ilham terima kasih.